Pagi hari ini saya percaya kita diberkati. Berapa banyak yang datang dari sejak awal? Enggak begitu banyak, tapi saya percaya kalian menikmati ya. Kita semua menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah ya. Jadi yang datang dari awal, yang betul-betul merasakan apa yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan dalam konteks kita penyembahan. Dan saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, God's Dwelling Place. Tempat kediamannya Tuhan. Nah sebelum saya bicara ini, saya mau kita pemanasan sedikit dulu. Saya mau tanya, buka dengan pertanyaan. Berapa banyak dari tempat ini yang sudah tinggal di kota Semarang lebih dari 10 tahun? Yang lebih dari 10 tahun? Yang lebih dari 10 tahun? Yang lahir di Semarang? Nah, saya mau buka dengan pertanyaan ini. Bapak Ibu tahu enggak bangunan yang paling kuat dan paling mahal di kota Semarang? Bangunan apa? Ada yang tahu? Bangunan ini adalah bangunan yang ada di gambar. Saudara, Lawang Sewu itu kalau di dalam bahasa aslinya sebetulnya sebutannya adalah stasiun kereta Hindia Belanda. Intinya begitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk mengunjungi karena ada saudara saya yang dari Jerman datang pengen lihat dan kita hire guide. Ya, guide. Jadi itu bukan penampakan, itu adalah murni saya ya. Murni saya, itu bukan penampakan. Saya tinggal di dekat Lawang Sewu di Mabojo itu kira-kira kurang lebih 13 tahun dari hidup saya. Saya di Semarang juga lebih dari 10 tahun, lahir di Semarang. Tapi saya baru tahu kalau bangunan ini adalah bangunan yang paling kuat dan paling mahal di kota Semarang. Dibandingkan sama bangunan-bangunan baru, mal-mal yang sekarang buka, nggak ada apa-apanya ternyata. Kenapa? Karena bangunan ini, saudara, percaya atau tidak, itu barang-barang bahan materinya tidak dibangun dari Indonesia, saudara. Saya baru tahu dari guide yang memberitahu saya bahwa batu-batu yang besar, batu andesit itu dibawa dari Eropa, saudara. Jadi Lawang Sewu itu cara konstruksinya tidak seperti bangunan kita sekarang, batu bata di semen terus ditata gitu terus ada beton, cor beton itunya. Enggak. Tapi betul-betul dari batu yang utuh, yang berat dibawa dari kapal dari Eropa masuk ke Hindia Belanda pada waktu itu dan mulai dibangun. Beberapa itu dibangun supaya batunya itu bisa menyusun dengan sempurna. Jadi batu-batu hitamnya itu betul-betul dari Eropa, ada yang dari Spanyol, ada beberapa bagian yang dari Jerman. Jadi ini bangunan mahal sekali dan kuat sekali. Jadi kalau andai kata terjadi ketidakamanan, ada perang gitu ya, salah satu bangunan paling aman yang tahan peluru, tahan bom, itu bangunan ini, saudara. Luar biasa, kokohnya luar biasa. Bahkan cara kerjanya itu di bawah tanahnya itu betul-betul sistem pendinginan Eropa. Jadi pakai dengan air, kita nggak ada bangunan di Semarang lain yang pakai sistem seperti itu. Jadi di bawah itu pendinginan secara alami bukan dengan AC tapi dengan air. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi di sini saya belajar bahwa hal yang sudah ada, yang saya lihat tiap hari tapi ternyata saya tidak kenali. Ternyata di kota Semarang ini kita banyak sekali peninggalan dan pengaruh dari Belanda. Nah, saya mau tanya nih pagi ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang bisa bahasa Belanda? Mungkin yang senior-senior? Bisa? Sedikit-sedikit bisa bahasa Belanda? Pernah sekolah mungkin? Ada? Yang paling senior? Ada? Nggak bisa? Bisa apa nggak bisa?
Saya pagi hari ini mau mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita belajar sedikit bahasa Belanda, boleh? Boleh ya? Kita akan belajar bahasa Belanda, nggak gampang kok, nggak sulit kok, gampang ya, gampang. Ini yang pertama, saya ajarin beberapa kosakata bahasa Belanda ya. Yang pertama saudara, yang paling gampang, gratis saudara, gratis. Gratis ya, bahasa Belandanya apa? Bahasa Belandanya gratis? Apa? Gratis. Bahasa Belandanya gratis adalah gratis. Saudara tahu ember nggak? Ember yang dibuat nyuci pakaian itu? Tahu ya? Bahasa Belandanya apa? Ember. Wah, agak pinter ya. Coba sekali lagi. Kalau kantor, tempat kita kerja. Bahasa Belandanya? Salah. Bahasa Belandanya kantor. Kantor. Itu bahasa Belanda. Bagaimana dengan kalau kita mandi ada namanya handuk. Bahasa Belandanya handuk adalah handuk, betul. Tempat kita menyimpan makanan, kulkas. Bahasa Belandanya adalah kulkas. Oh, pinter ya? Lu Anda sedang belajar bahasa Belanda ini. Ada yang tahu nggak kalau bioskop itu apa bahasa Belandanya? Nah, betul, saya agak pintar ya. Kalau ada O, di belakangnya ada konsonan. Kalau belakangnya O ada konsonan, habis itu bacanya agak panjang. Bioskop gitu ya. Itu cara bacanya. Ini yang orang farmasi harus tahu nih. Orang farmasi. Apotek apa bahasa Belandanya? Apotek. Ya, jadi kalau di Belanda cari apotek gampang. Carilah apotek. Ya, apotek. Ada yang tahu asbak, tempat orang merokok? Asbak ya. Tempat cuci tangan? Wastafel, betul sekali, itu bahasa Belanda. Motor, itu ada apanya? Ada pipa gas, keluar buangannya namanya knalpot. Itu bahasa Belanda, saudara. Ya, sekarang saya penutup, saya kasih 4 kata dengan cepat, Anda dengan sebutkan dengan secepat mungkin ya, bahasa Belandanya ya. Siap? Siap ya? Tante, om, oma, opa. Bahasa Belandanya? Tante, om, oma, opa. Beri tepuk tangan buat Anda semua. Wah, saya nggak nyangka ini baru pertama kali belajar bahasa asing secepat itu, saudara. Wah, langsung Anda bisa dan langsung Anda gunakan tiap hari ternyata ya. Nah, pertanyaan saya, ada banyak hal dalam kehidupan, apalagi yang sebetulnya saya sudah tahu, kita sudah tahu, tapi kita nggak pernah sadar bahwa kita tahu. Waktu saya tadi tanya, Anda bisa bahasa Belanda? Nggak ada yang geleng-geleng, tapi setiap hari Anda memperkatakan bahasa Belanda. Kata-kata Belanda itu keluar terus dari mulut Anda dan Anda nggak sadari. Jadi kalau Bapak Ibu suatu kali pingin ke Belanda paling nggak bingung. Sudah punya berapa kosakata tadi? 14 loh itu ya. 14 wastafel, apotek, kulkas, knalpot, om, tante. Ya sudah tahu semua. Luar biasa. Bahkan saya baru ngerti kalau yang namanya colokan listrik kita ini seperti ini. Ada yang tahu kenapa seperti ini? 2 bunder. Karena apa? Karena di Belanda juga kayak begini. Di seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa Barat bahkan, itu modelnya kayak gini. Anda nggak tahu ya, nggak sadar ya, ini dari mana ya. Dulu saya pikir, wah kalau ke Singapura colokan listriknya beda, ke Malaysia beda. Kalau Belanda, Eropa kayak apa ya? Ternyata tergantung dari sejarah kita. Ya, jadi Singapura sama Malaysia beda karena sejarahnya juga beda. Pagi hari ini saya ingin kita lihat mengusik dalam kebenaran firman Tuhan mengenai worship, mengenai namanya the dwelling place. Kalau saya tunjukkan gambar ini Anda pasti sudah tahu. Tahu ya apa ini? Kemah. Kemah kudusnya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, ini pertama kali Tuhan itu bilang kepada bangsa Israel, berkata, suruhlah bangsa itu membuat sebuah kemah
Dalam bahasa Inggris, sanctuary untukku supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Jadi kata kemah itu artinya dwelling place, tempat tinggalnya Tuhan. Dalam bahasa aslinya mikdas, artinya kemah. Saya percaya kita tahu ini ya. Saya mau ajak kita sekarang tarik untuk mengerti apa sih yang sebetulnya kita belum sadari. Saudara, gambar yang berikutnya ini adalah gambar keseluruhan bagaimana orang Israel berkemah. Jadi tadi gambar yang kita lihat pertama tadi, itu dikelilingi oleh perkemahan bangsa Israel. Dan Anda lihat kalau di sana ada nama suku-sukunya ya, kelihatan apa enggak ya? Ada nama suku, ada kayak pemukiman, itu adalah suku-suku dari bangsa Israel mengelilingi pada waktu mereka di padang gurun. Formasinya kayak gitu, dan selalu kayak begitu. Jadi sudah ada aturannya, yang ini nggak boleh pindah tempat gitu ya, kayak di gereja gitu, satu tempat itu terus yang duduk sama terus gitu ya, nggak boleh pindah tempat gitu ya. Nah, menarik pada waktu kita belajar ini, apa yang menarik perhatian Anda? Wah, ternyata pusat kehidupan orang Israel pada zaman itu berpusatkan pada apa? Pada kemah. Pada tabut perjanjian, pada kehadiran Tuhan, betul ya? Di tengah. Jadi ini di tengah-tengah sesuatu yang paling penting. Bisa ngerti ya? Nah, kenapa di tengah pertanyaannya? Dan kemudian dikelilingi. Biasanya kalau saudara di rumah punya sesuatu yang penting, Anda simpan di mana? Yang paling penting. Simpan di tempat yang paling aman, betul ya? Yang paling dalam, betul ya? Apakah itu logikanya yang kita bisa belajar dari gambar ini? Sepertinya seolah-olah kayak Tuhan itu begitu penting sehingga orang Israel taruh kemahnya itu di tengah-tengah, paham ya? Jadi kalau ada musuh mau menyerang, yang diserang mana dulu? Yang bagian luar dulu ya? Yang dalamnya itu yang paling terakhir, betul? Salah, saudara. Saya juga pikir begitu tadinya. Tapi ternyata bukan seperti itu. Sekali lagi kalau kita lihat gambar ini, coba sekarang kita perhatikan gambar ini. Di dalam Bilangan pasal 2 ayat 2, Numbers 2 verse 2 dikatakan, they shall encamp facing the tent meeting. Mereka harus berkemah mengelilingi dan menghadap ke kemah kudus itu. Jadi kalau Anda perhatikan ada gambar kayak bendera, bisa lihat mendekati kemah itu ada kayak gambar bendera-bendera di antara suku-suku itu bagian depannya, saudara. Jadi bagian depan setiap suku, setiap kelompok itu menghadap kepada kemah. Nah, kalau tadi logika saya bilang bahwa kemah itu adalah sesuatu yang dilindungi, mestinya mereka menghadapnya kemana? Keluar, betul ya? Tapi enggak, kalau ada musuh kan mestinya lihat duluan. Tapi enggak, tapi yang mereka lakukan adalah mereka membelakangi musuh. Jadi mereka enggak lihat luarnya itu apa, tapi mereka perhatiannya tertuju kepada kemah pertemuan, di mana Tuhan hadir. Wow, jadi kalau dikatakan bahwa ini bangsa Israel melindungi Tuhan, apa Tuhan melindungi bangsa Israel? Saya nggak bisa katakan bangsa Israel melindungi Tuhan. Wong kemahnya aja membelakangi yang luar kok. Jadi mereka nggak tahu kalau ada orang luar masuk. Nggak bisa jaga. Tapi mereka harus menghadap ke kemah. Jadi bukan untuk melindungi sebetulnya, bukan untuk menjaga. Tetapi makna dari gambar ini adalah seluruh pusat, sentral, dan fokus kehidupannya adalah pada hadirat Tuhan. Bisa mengerti ya? Semua matanya tiap hari itu tertujunya kepada kemah. Diarahkan ke situ semua. Jadi pada zaman itu kalau tiang api dan tiang awan itu hadir di kemah itu, mereka tahu mereka siap-siap untuk pindah. Mereka siap-siap untuk pindah. Jadi mata tuh selalu melihatnya ke arah tengah terus.
Jadi tahu kapan Tuhan bergerak, langsung semuanya pindah. Pertama, kita belajar bahwa itu bicara soal fokus. Semua dipimpin oleh Tuhan. Jadi bangsa ini unik karena kepemimpinannya bukan oleh raja, bukan oleh pembesar atau dewan perwakilan rakyat, tetapi oleh Tuhan sendiri. Mereka gerak kemana, semuanya harus ngikuti ke tengah semua. Begitu tiang awan itu terangkat, dia tahu semua harus langsung gerak. Geraknya kemana sesuai dengan tiang awan. Seperti itu. Jadi Tuhan adalah pemimpin, betul-betul adalah kurios, adalah Tuan di dalam kehidupan. Tapi yang menarik yang kedua yang saya bisa belajar adalah pada waktu mereka melihat ke tengah, mereka memfokuskan perhatian mereka semuanya kepada Tuhan. Tahukah bahwa pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu sudah ratusan tahun dijajah. Mereka bukan bangsa yang kuat. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, sehingga mereka bisa terlepas dari kekuatan Mesir yang pada waktu itu luar biasa. Ya, Mesir bukan negara lemah. Mesir sangat kuat, super power bahkan. Tapi mereka bisa keluar dengan pertolongan dan mujizat Tuhan. Pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui kemah ini yang dibuat oleh Musa adalah gini. Selama fokusmu kepada Tuhan, selama dedikasimu semua kepada Tuhan, engkau akan sampai ke tanah perjanjian. Bayangkan mereka nggak pernah punya training, nggak punya latihan, bangsa budak ratusan tahun, nggak punya latihan perang, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka, yang jauh lebih pengalaman dan punya persenjataan yang pasti lebih canggih. Tetapi pada waktu Musa diperintahkan untuk membangun kemah itu adalah sebuah tanda bahwa fokus harus pada Tuhan. Jadi kita belajar bahwa penyembahan yang kita lakukan itu sebetulnya memindahkan fokus kita dari sebuah masalah, dari masalah-masalah kepada Tuhan yang besar. Nah, kenapa penyembahan begitu penting? Karena kalau apa yang menjadi fokus kita, itu yang menguasai hidup kita, betul? Kalau mereka bayangin berkemahnya menghadap luar, mereka akan selalu lihat ancaman, mereka akan selalu lihat masalah yang lebih besar daripada yang mereka bisa hadapi. Tetapi mereka sengaja disuruh berkemah menghadap dan membelakangi musuh. Menarik. Saya diberkati dengan apa yang David sampaikan minggu lalu. Katakan, when you turn your worries into worship, God will turn battles into blessings. Pada waktu kita menyerahkan, menukarkan ketakutan, keraguan, kekhawatiran kita menjadi sebuah penyembahan, Tuhan akan membuat pertempuran-pertempuran kita menjadi berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 sampaikan suatu kebenaran yang luar biasa. Saya ingin kita pahami ini. Tahukah saudara bahwa gambar yang tadi kita lihat itu adalah sebuah gambaran atau bayang-bayang yang Tuhan sebetulnya sedang ceritakan lewat perjanjian lama. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ibrani dengan jelas berkata begini. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan sekarang nih 2023 kita memiliki sistem yang lebih baik. Lebih baik dari yang mana nih? Lebih baik yang dari sistem kemah tadi. Kristus datang sebagai imam besar menurut sistem ini. Ia masuk ke dalam kemah yang sempurna. Jadi ada kemah yang lebih sempurna daripada yang kita belajar tadi. Dan lebih besar di dalam surga. Yang bukan buatan manusia. Tadi yang kita lihat adalah buatan Musa. Tapi yang di surga bukan buatan manusia. Dan juga bukan bagian dari dunia ini. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sekali untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus membawa darah ke dalam ruangan kedua, tempat maha kudus,
dan memercikannya ke atas tutup pendamaian. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga itu dia bawa darahnya yang kekal, dia percikan di dalam Ibrani, di dalam ruang Maha Kudus yang sebenarnya, yaitu yang ada di surga, di dalam ke atas tutup pendamaian. Ayat 13 dikatakan, jika di bawah sistem lama, darah lembu jantan dan darah kambing, serta abu lembu muda dapat menyucikan tubuh manusia dari dosa. Kita belajar itu ya, kemah itu dibuat untuk menyucikan hubungan dosa dan mengembalikan hubungan umat Tuhan dengan Tuhan. Ayat 14 katakan, bayangkan saja betapa pastinya, sama-sama katakan, betapa pastinya, aku gak yakin ya, betapa pastinya darah Kristus mengubah kehidupan serta hati kita. Kalau darah dari persembahan korban yang disembelih tiap tahun aja itu bisa menyucikan, apalagi lebih pasti lagi pengorbanan yang kudus dari Kristus. Dikatakan pengorbanannya membebaskan kita dari keharusan mentaati peraturan lama. Dan, ini menarik, dan menjadikan kita, sama-sama baca, ingin melayani Allah yang hidup. Saudara, di dalam perjanjian lama, peraturan itu harus ditaati. Sama-sama katakan, harus ditaati. Harus ditaati supaya manusia bisa punya hubungan dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa ada di tengah-tengah mereka. Itu perjanjian lama. Tetapi di dalam Kristus, menarik dikatakan, dia menjadikan kita, sama-sama yuk bilang, ingin melayani Allah yang hidup. Kalau dulu aturan itu harus dilakukan, di dalam perjanjian baru, Tuhan membuat kita ingin melayani Allah yang hidup. Jadi perubahan yang luar biasa. Bukan sekedar kekristenan, bukan ini dosa atau enggak dosa. Itu dulu, aturan. Tetapi sekarang bukan aturan, tetapi yang dirubah apa? Hati kita ingin, kepengen, rindu. Jadi bukan soal harus atau tidak harus, tapi jadi rindu. Bisa paham ya? Jadi darah Kristus itu bukan soal menghapus aturan, tapi membuat hati kita ini menjadi rindu. Karena dia sendiri yang mengorbankan. Pengorbanannya membebaskan kita dari keharusan mentaati peraturan lama dan menjadikan kita ingin melayani Allah yang hidup. Sebab dengan pertolongan Roh Kudus yang kekal, Kristus rela memberikan dirinya sendiri kepada Allah untuk mati bagi dosa kita. Ia sendiri sempurna tanpa suatu dosa atau kesalahan apapun. Ayat 15, Kristus datang dengan perjanjian yang baru ini, supaya semua orang yang diundang dapat datang dan untuk selamanya memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Saya minta Charles bisa kembali. Jadi pengorbanan Kristus itu mengubahkan semuanya. Tata cara worship yang kita belajar dalam perjanjian lama, itu adalah sebuah gambaran. Pada waktu bangsa Israel itu fokusnya ke tengah, pada hadirat Tuhan, pada waktu mata mereka, perhatian mereka tertuju pada namanya arahan atau direction dari Tuhan, mereka itu selalu menang, mereka selalu berhasil dan sukses. Sama halnya dalam kehidupan kita, sekarang Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi bukan dengan darah lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena mengubah yang dari namanya keharusan menjadi sesuatu yang kerinduan. Keharusan menjadi kerinduan.
Oleh karena itu saya setuju banget bahwa penyembahan itu pasti lahir dari pengenalan. Kita nggak bisa menyembah apa yang kita nggak kenal. Kita nggak bisa. Pada waktu Perjanjian Lama, kemah pertemuan God's dwelling place itu membicarakan satu tempat fisik. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, pada waktu dia hadir dalam pribadi Roh Kudus, di dalam kehidupan orang yang sudah percaya, dia hadir membuat kita ini menjadi bait kudusnya. Yang dimaksud Tuhan dalam Perjanjian Lama, dia tuh ingin hadir. Bayangkan betapa hebatnya kalau dulu aja mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Lebih lagi kita yang sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pribadi yang tidak terbatas itu mau tinggal oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus sadar. Mungkin Anda sudah tahu ini, tapi nggak sadar bahwa dia itu tinggal di dalam kita. Oleh karena itu John Piper berkata, seluruh aktivitas orang percaya haruslah menjadi penyembahan kepada Allah. Seluruh aktivitas orang percaya haruslah menjadi penyembahan kepada Allah. Sebagaimana bangsa Israel itu 24 jam harus ngelihat ke tengah. Sekarang ini kemah itu ada di dalam kita. Saya nggak tahu, kayak tadi saya tanya, berapa banyak yang bisa bahasa Belanda? Nggak ada yang bisa, nggak bisa. Ya karena Anda nggak pernah sadar kalau setiap hari Anda berkata-kata dalam bahasa Belanda. Berapa banyak yang menghidupi bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam kemah pertemuan di dalam hidup kita. Ya tahu, tapi nggak pernah bisa menghidupi karena kita nggak pernah sadar sebetulnya apa yang ada di dalam kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam John chapter 4 verse 23 verse 24 dalam The Passion Translation dikatakan, from now on worshiping the Father will not be a matter of the right place but with a right heart. For God is a spirit and He longs to have sincere worshipers who adore Him in the realm of the Spirit and truth. Saya minta main musik bisa kembali, seluruh tim praise and worship. Mulai sekarang menyembah Bapa bukanlah soal tempat, saudara. Bukan soal di mana, bukan soal kapan, tetapi soal hati yang benar. Karena Tuhan adalah roh, oleh karena itu Ia mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Efesus 2 ayat 21 sampai 22 juga berkata begini. Ini semakin meyakinkan kita. Rasul Paulus berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Sama ya kayak kemah dulu ya. Seperti bait Salomo juga. Rapi tersusun menjadi bait Allah. Di dalam Dia, di dalam siapa? Dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oleh karena itu, kita Ibrani 4 ayat 11 sampai 16, Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. Jadi pertolongan tahta kasih karunia itu ada bukan di tempat yang jauh, tapi dia ada di tempat yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Saya ingin sedikit luruskan pengertian kita di ayat ini ya.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Apa nih maksudnya kita bisa menghampiri Tuhan? Ada banyak orang pikir, wah aku enak ya sekarang ya bisa curhat sama Tuhan, bisa cerita sama Tuhan, bisa dekat sama Tuhan. Yes, itu betul. Itu enggak salah. Di dalam doa kita bisa menyampaikan apa yang jadi keluhan kita. Tapi ingat bahwa Dia itu Tuhan, bukan tempat curhat saja. Artinya apa? Fokus kita pada waktu kita ketemu sama Tuhan, seperti fokus bangsa Israel pada waktu lihat kemah pertemuan itu adalah apa? Penyembahan. Ya ingat ya, pada waktu kita doa, pada waktu kita ketemu, menghampiri Tuhan, itu untuk kita sambat atau kita sembah. Ya, bisa, sambat bisa, tapi ingat bahwa fokusnya sebetulnya adalah sembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena saya percaya kita nggak bisa nih, kita sembah dan sambat di dalam kalimat yang sama. Ya pada waktu kita sembah itu fokus kita meninggikan Dia. Kita tahu siapa Dia, keagungan yang luar biasa dan sekarang Dia mau tinggal di tengah-tengah kita, di dalam kita. Kita mengagungkan Dia. Itu mengalihkan fokus kita dari luar, memfokuskan kepada siapa yang ada di dalam. Saya berdoa pagi hari ini kita beroleh kesadaran. Saya percaya setiap kita sudah tahu Tuhan ada dalam kita, yes tahu. Dia hadir melalui Tuhan Yesus, tahu. Tapi saya berdoa hari ini kita punya tingkat pengenalan, tingkat kesadaran yang baru. Bahwa Dia bukan hanya sekedar di dalam, tetapi ya, membuat kita bisa menyembah Dia dari sebuah kedekatan. Amin. Jadi our attitude in worship, cara kita dalam penyembahan harusnya adalah gini, saudara. More of God and less of me. Ya, kalau kita fokuskan Tuhan, Engkau yang lebih hebat, Engkau yang lebih besar. Fokusnya Engkau Tuhan. Saya percaya kita menempatkan Tuhan itu pada tempat yang tepat. Bukan apa yang bisa aku dapat, apa yang aku bisa cerita, apa yang aku bisa curhat. Itu namanya sambat, saudara. Itu bukan tujuan dari kemah pertemuan. Begitu juga bukan tujuan dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir itu untuk memimpin. Betul? Setiap tiang awan nyala, Dia hadir, Dia tahu, wah ini mau gerak kemana. Tuhan hadir itu untuk memimpin. Tuhan hadir itu menjadi fokus kita, fokus penyembahan kita. Bukan lagi aku, bukan lagi aku. Ya bukan tentang apa perasaanku, bukan tentang apa yang aku rasain, tapi apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan.